Operasi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar dapat dilakukan hanya pada suku-suku sejenis. Contohnya, 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 ditambah min 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya kita cari suku-suku yang sejenis. Dikumpulkanlah suku-suku yang sejenis. 5x kuadrat dan min 3x kuadrat. Kita tuliskan 5x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Karena ini meskipun di sini operasinya tambah, tetapi karena min 3 maka ditulis kurang. Kemudian min 3x ditambah 6x. Min 3x ditambah 6x. Kemudian konstantanya 4 dan min 7. Ditulis 4 dikurangi 7. Paham ya adik-adik? Jadi dikumpulkan suku-suku yang sejenis. Kemudian dikelompokkan 5 dikurangi 3 dalam kurung x kuadrat ditambah min 3 ditambah 6 dalam kurung x ditambah 4 dikurangi 7 dalam kurung sama dengan 2x kuadrat. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, variabelnya adalah x kuadrat ditambah 3x. Nah, ini didapatkan dari min 3 ditambah 6 atau 6 dikurangi 3. Hasilnya 3x karena variabelnya x. Kemudian 4 dikurangi 7 hasilnya min 3. Maka ditulis dikurangi 3. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, selain dengan cara panjang untuk penjumlahan dan pengurangan, bisa juga dengan cara susun. Nah, 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 ditambah min 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7 sama dengan titik-titik. Kita tuliskan dulu yang pertama adalah 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Berikutnya min 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 7. Ini operasinya tambah. Nah, yang pertama 5x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Nah, ini variabelnya yang sama diluruskan, konstanta luruskan konstanta. 5 dikurangi 3. Ini untuk variabel x kuadrat. 5 dikurangi 3 hasilnya 2, maka ditulis 2x kuadrat. Berikutnya suku yang kedua min 3x ditambah 6x atau min 3 ditambah 6 hasilnya 3, maka dituliskan 3x. Sekarang yang konstanta 4 ditambah min 7 atau 4 dikurangi 7 hasilnya min 3, maka ditulislah kurang 3. Jadi ini adalah jawaban untuk cara susun. Jawabannya pun harus sama dengan yang cara panjang. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada operasi yang kedua, yaitu perkalian. Yang A, perkalian bilangan dengan suku 2. Contohnya, min 2 kali dalam kurung 3x dikurangi 7 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita mengerjakannya menggunakan cara panah ya. Min 2 kali 3x. Hasilnya min 6x. Kemudian min 2 kali min 7. Hasilnya positif 14. Jadi
Kalau ada perkalian bilangan dengan suku 2, lebih mudahnya menggunakan cara panah. Paham ya adik-adik? Berikutnya perkalian suku 2 dengan suku 2. Bentuk yang pertama, A ditambah B kali C ditambah D sama dengan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Contohnya 3X ditambah 5 kali 2X ditambah 3 sama dengan titik-titik. Kita gunakan cara panah juga. 3X kali 2X hasilnya 6X kuadrat. 3 kali 2, 6. X kali X, X kuadrat. Paham ya adik-adik? Panah berikutnya 3X kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian kali X. Jadi tambah 9X. Panah yang ketiga 5 kali 2X. 5 kali 2 hasilnya 10. Ada X, jadi 10X. Karena operasinya tambah, sama-sama positif, maka tambah 10X. Berikutnya panah yang keempat 5 kali 3 sama-sama positif, maka hasilnya positif 15. Nah, ini ada 9X dan 10X, suku sejenis karena variabelnya sama, maka bisa dijumlahkan. Sama dengan 6X kuadrat ditambah 19X ditambah 15. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, kita lanjutkan perkalian suku 2 dengan suku 2. Yang pertama, A ditambah B kali A ditambah B sama dengan A ditambah B dalam kurung kuadrat. Sebenarnya ini juga bisa menggunakan cara panah, tapi ada cara cepatnya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Contohnya, X ditambah 4 kali X ditambah 4. Nah, adalah titik-titik. X kita misalkan dengan A, 4-nya adalah B. Nah, kita ikuti rumusnya. A kuadrat berarti X kuadrat. Kemudian 2AB tambah 2 kali X kali 4. Kemudian B kuadrat berarti 4 kuadrat. Hasilnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Paham ya adik-adik? Yang kedua, A dikurangi B kali A dikurangi B sama dengan A dikurangi B dalam kurung kuadrat. Rumus cepatnya A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ingat perbedaannya dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 tambah, yang nomor 2 tandanya kurang, operasinya kurang. Kemudian cara cepatnya pun juga berbeda. Pada suku kedua operasinya tambah, pada suku kedua operasinya kurang. Contohnya 2X ditambah 5 kali 2X dikurangi 5 titik-titik. Kita misalkan A-nya adalah 2X, kemudian B-nya adalah 5. Kita ikuti rumusnya. A kuadrat berarti 2X kuadrat. Hasilnya 4X kuadrat. 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Kemudian dikurangi 2AB berarti dikurangi 2X
2 kali 2X dikali 5. 2 kali 2X kali 5. Kemudian ditambah B kuadrat, berarti ditambah 5 kuadrat. Hasilnya 4X kuadrat dikurangi 2 kali 2, 4 kali 5, 20. Jadi dikurangi 20X ditambah 25. Paham ya adik-adik? Kemudian bentuk yang ketiga adalah selisih 2 kuadrat. A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, nomor 3 ini berbeda dengan nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1, 2 operasinya sama, tambah-tambah. Untuk yang kedua kurang-kurang. Sedangkan yang ketiga adalah tambah kurang. Sama dengan rumusnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini bisa juga disebut dengan selisih 2 kuadrat. Contoh, X ditambah 6 kali X dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Nah, X-nya sebagai A, 6-nya sebagai B. Kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti A kuadrat adalah X kuadrat. Kemudian B kuadrat adalah 6 kuadrat. Ingat tandanya kurang, berarti dikurangi 6 kuadrat. Hasil akhirnya X kuadrat dikurangi 36. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada operasi pembagian. Contohnya, yang pertama 6X dibagi 3 sama dengan titik-titik. Tanda bagi bisa kita ubah menjadi tanda per, yaitu 6X per 3 sama dengan 2X. 6 dibagi 3 hasilnya 2, X tetap ditulis. Paham ya adik-adik? Contoh yang kedua, 15X kuadrat per 3XY kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, kita perbesar angkanya. 15X kuadrat per 3XY kuadrat sama dengan 15 per 3, hasilnya 5. X kuadrat per X, hasilnya X. Nah, Y-nya tidak ada pasangan, maka ditulis apa adanya, Y kuadrat. Jadi hasilnya 5X per Y kuadrat. Nah, seandainya jawaban seperti ini tidak ada di pilihan jawaban soal pilihan ganda, maka ya kita ubah. Y kuadratnya kita ubah ke bilangan berpangkat negatif. Hasilnya menjadi 5XY pangkat negatif 2. Pangkat positif di bawahnya per bisa menjadi pangkat negatif. Pindah di atasnya per. Paham ya adik-adik? Sekarang contoh yang ketiga, yaitu pembagian suku 3 dibagi dengan suku 2. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X tambah 3. Kita gunakan cara Forogapit. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X tambah 3. Langkah-langkahnya, suku pertama dibagi suku pertama. X kuadrat dibagi X, hasilnya X. X kuadrat dibagi X, hasilnya X. X ini kita tuliskan di atasnya garis ini. Nah, setelah begini kita lanjutkan setelah bagi kali. X kali X. Langkah kedua, X kali X hasilnya X kuadrat. X kali X hasilnya X kuadrat. Kita tuliskan di bawahnya X kuadrat. Kemudian
Jangan lupa di sini ada suku kedua yaitu tambah 3. X juga dikalikan 3. Langkah ketiganya, X kali 3 hasilnya 3X. X kali 3 hasilnya 3X. Tuliskan di sampingnya X kuadrat. Kemudian kita kurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat hasilnya 0. 5X dikurangi 3X hasilnya 2X. 6 turun. 2X dikurangi tambah 6. Kita ulangi lagi pembagian suku 1 dengan suku 1. 2X dibagi X. Ini langkah keempatnya, membagi X. 2X dibagi X. Hasilnya 2. Kita tuliskan di atasnya positif 2. Setelah bagi, kali. 2 kali X. Langkah kelimanya 2 kali X. Hasilnya 2X. Kita tuliskan di bawah 2X. Kemudian 2 kali 3. Hasilnya 6. Kita tuliskan tambah 6. Barulah kita kurangkan. 2X ditambah 6 dikurangi 2X ditambah 6 hasilnya 0. Jadi kita dapatkan X kuadrat ditambah 5X tambah 6 dibagi X ditambah 3 sama dengan X ditambah 2. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada operasi pemangkatan. A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian rumus lagi, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ingat ya adik-adik, kedua rumus ini berbeda. Satunya operasi kali, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah operasi pangkat. Jadi jangan sampai keliru mengerjakannya. Kalau perkalian bilangan berpangkat, caranya dengan menambahkan pangkatnya. Tapi kalau perpangkatan bilangan berpangkat, caranya dengan mengalihkan pangkatnya. Saya ulangi, A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, rumusnya A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Ini asalkan bilangan pokoknya sama. Paham ya adik-adik? Contohnya, nah ini sebelah kiri contoh perkalian, sebelah kanan contoh pangkat. Kita bahas satu persatu. P pangkat 3 kali P pangkat 3 kali P pangkat 3. Kita gunakan rumus perkalian bilangan berpangkat. Jadinya P pangkat 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya P pangkat 9. Yang sebelah kanan, rumus bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. P pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 sama dengan P pangkat 3 kali 4 sama dengan P pangkat 12. Paham ya adik-adik? Contoh yang kedua, yang sebelah kiri, P pangkat 4 kali P pangkat 5 sama dengan P pangkat 4 tambah 5 sama dengan P pangkat 9. Sedangkan yang sebelah kanan, P pangkat 4 dalam kurung pangkat 5 sama dengan P pangkat 4 kali 5 sama dengan P pangkat 20. Paham ya adik-adik? Contoh yang ketiga, P pangkat 3 Q pangkat 2 kali P pangkat 4 sama dengan titik-titik. Nah ini ada P pangkat 3 dan P pangkat 4. Berarti kita gunakan sesuai rumus perkalian bilangan berpangkat. Nah Q-nya tidak ada pasangan, ya kita tulis apa adanya.
P pangkat 3 tambah 4 kali Q kuadrat sama dengan P pangkat 7 Q kuadrat. Paham ya adik-adik? Sekarang yang sebelah kanan perpangkatan P pangkat 3 Q pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Caranya P pangkat 3 kali 4. Kemudian Q-nya kali Q pangkat 2 kali 4 sama dengan P pangkat 12 kali Q pangkat 8. Paham ya adik-adik? Kemudian yang terakhir, min 3P kuadrat kali 2P pangkat 6 sama dengan titik-titik. Bilangannya, koefisiennya kita kalikan dulu. Min 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian barulah P-nya. Min 6 kali P pangkat 2 tambah 6 hasilnya min 6 P pangkat 8. Paham ya adik-adik? Kemudian yang sebelah kanan, min 3 P kuadrat Q pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Nah, min 3 pangkat 4 kali P pangkat 2 kali 4 kali Q pangkat 3 kali 4. Jadi semuanya dipangkatkan. Sama dengan 81 kali P pangkat 8 kali Q pangkat 12. Nah, ini kok bisa 81? Didapatkan dari min 3 pangkat 4. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Hasilnya 81. Paham ya adik-adik? Sekarang saya akan membahas latihan soal matematika tentang menyederhanakan pecahan aljabar. Soalnya sederhanakanlah pecahan-pecahan berikut ini. Yang A, X kuadrat dikurang X dibagi X kuadrat ditambah 7X dikurang 8. Ini sama dengan, jadi difaktorkan dulu. X kuadrat dan X itu FVB-nya itu kan X. Jadi X kuadrat dibagi X hasilnya X. X dibagi X ini negatif, X dibagi X hasilnya 1. Per X kuadrat ditambah 7X dikurang 8. Nah, ini difaktorkan dulu. Nah, bentuk seperti ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, ini itu negatif 8 itu berapa dikali berapa yang nanti hasilnya jika dijumlahkan harus sama dengan positif 7. Jadi, 8 dikali negatif 1. 8 dikali negatif 1 itu kan hasilnya negatif 8. Nah, sekarang coba dijumlahkan. 8 ditambah negatif 1. 8 ditambah negatif 1 itu kan 7. Nah, ini hasilnya sama. Jadi tinggal ditulis sekarang faktornya. Karena di sini X, tulis X. X, nah ini 8. 8-nya kan positif, jadi X ditambah 8. Kemudian kali X, ini negatif 1. Negatif 1. Nah, sama dengan, nah ini X dikurang 1 per X dikurang 1 ini bisa dibagi. Ini habis. Sisanya jadi X per X ditambah 8. Nah, jadi isinya X per X ditambah 8. Selanjutnya yang B. A kuadrat ditambah A dikurang 12 dibagi 3A pangkat 2. 3A kuadrat ditambah 11A dikurang 4. Nah, ini juga difaktorkan dulu. Negatif 12 itu berapa dikali berapa yang nanti dijumlahkan hasilnya adalah positif, ini kan 1 ya, positif 1. Jadi 4 dikali negatif 3. 4 dikali negatif 3 kan hasilnya negatif 12. Nah, 4
4 ditambah negatif 3, hasilnya kan sama dengan positif 1 ya, berarti ini sama dengan ini hasilnya. Nah, jadi faktornya adalah, ini kan A ya, tulis A ini positif 4 dikali A ini negatif 3 per, nah sekarang yang 3A pangkat 2 ditambah 11A dikurang 4. Nah, ini koefisiennya itu yang A pangkat 2 di depannya itu koefisiennya lebih dari 1, 3. Nah, ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, pemfaktoran seperti ini. Jadi ini tuh 3A itu berapa dikali berapa? 3 itu kan 3A dikali A ya. Nah, negatif 4 itu berapa dikali berapa? Negatif 4 itu kan 1 dikali 4 ya. Karena di sininya negatif, berarti ini salah satunya harus negatif. Misalkan di sini negatif 1. Negatif 1 dikali 4 kan hasilnya negatif 4. Nah, sekarang tinggal dikali silang. 3A dikali 4 hasilnya 12A. A dikali negatif 1 hasilnya negatif A. Ini 12A dikurang A hasilnya 11A. Nah, ini kan sama hasilnya dengan ini. Nah, jadi pemfaktorannya itu 3A dikurang 1A, ini 4-nya kan positif. Positif 4. Nah, sekarang tinggal tulis di sini. 3A dikurang 1 dikali A ditambah 4. Sama dengan, nah ini kan sama ya, A ditambah 4, A ditambah 4. Ini bisa dibagi, ini hadis. Jadi hasilnya A-3 per 3A dikurang 1. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya yang nomor C, Y dikurang 3X per 9X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Nah, yang atas ini tidak bisa difaktorkan, jadi ditulis lagi. Y dikurang 3X per, nah ini juga pemfaktoran selisih 2 kuadrat, sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi 9 itu diubah ke bentuk kuadrat, jadi 3X kuadrat. Nah, 3X kuadrat itu kan sama dengan 9X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan, nah ditulis di bawah saja, sama dengan Y dikurang 3X per, nah ini kan sudah dalam bentuk selisih 2 kuadrat, jadi tinggal diuraikan. 3X ditambah Y kali 3X dikurang Y sama dengan, nah ini kan Y-nya positif, di sini Y-nya negatif, di sini 3-nya negatif, di sini 3-nya positif. Jadi yang atas dikali negatif 1. Jadi seperti ini. Negatif 1 dikali Y di, nah karena di sini positif berarti di sini negatif. Ini negatif. Kan negatif 1 dikali negatif Y kan sama dengan positif Y. Berarti di sini positif 3X. Nah, negatif 1 dikali positif 3X kan hasilnya sama dengan negatif 3X. Nah, dibagi 3X ditambah Y dikali 3X dikurang Y. Nah, ini sama negatif Y, di sini negatif Y, positif 3X, positif 3X. Nah, supaya lebih jelas saya tukar dulu posisinya. Ini negatif 1 dikali, ini kan positif 3X dipindah ke depan. Jadi 3X, ini negatif Y per 3X ditambah Y dikali 3X kurang Y
sama dengan, nah ini kan sudah sama ya, 3x dikurang Y, 3x dikurang Y ini bisa dibagi. Nah, habis, jadi sisanya negatif 1 per 3x ditambah Y. Jadi ini hasilnya, negatif 1 per 3x ditambah Y. Tentang pemfaktoran aljabar. Bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi b dan c nya itu angka. Nah, contohnya seperti ini. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ini. A. X kuadrat ditambah 16x dikurang 36. Nah, jadi seperti ini. X dikali X titik-titik. Nah, jadi nanti kita cari angka yang di sini berapa. Jadi ini 36 itu bisa berapa kali berapa? 6, misalkan 6 kali 6. Karena di sini negatif, berarti ini salah satunya harus negatif. Misalkan di sini negatif. Negatif 6 dikali 6, hasilnya kan negatif 36. Nah, coba sekarang negatif 6 ditambah 6. Negatif 6 ditambah 6, hasilnya kan 0. Nah, ini berbeda dengan yang di sini. Di sini 16, sedangkan di sini 0. Jadi jangan gunakan yang 6 kali 6. Berarti yang ini hapus. Nah, selain 36, selain 6 kali 6 itu berapa? 2 dikali 18. Karena di sininya negatif, berarti salah satunya harus negatif. Kan di sini negatif 2. Negatif 2 dikali 18 sama dengan negatif 36. Nah, coba ditambahkan, hasilnya sama apa tidak dengan ini? Negatif 2 ditambah 18 sama dengan, ini dijumlahkan hasilnya 16. Nah, ternyata yang ini sama dengan yang ini 16. Nah, berarti gunakan negatif 2 dan positif 18. Jadi tinggal ditulis di sini negatif 2, satu lagi kan positif 18. Positif 18. Nah, ini jadi hasil pemfaktorannya itu X dikurang 2 dikali X ditambah 18. Selanjutnya yang B, caranya juga sama seperti yang tadi. Ini berarti karena di sini P, jadi di sini juga P. P dikali P titik-titik. Nah, 14 itu 14 dikali 1 sama dengan 14. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, sedangkan di sini negatif 15. Berarti ini ditambahkan negatif ininya. Negatif 14 dikali ini negatif 1. Negatif 14 dikali negatif 1 kan 14. Berarti ini sudah sama. Nah, sekarang negatif 14 ditambah negatif 1. Ditambah negatif 1 sama dengan negatif 15. Nah, ini sudah sama dengan ini hasilnya. Jadi gunakan negatif 14 dan negatif 1. Berarti di sini negatif 14, di sini negatif 1. Nah, jadi hasil pemfaktorannya P dikurang 14 dikali P dikurang 1. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.